di pagi hari ini kita mengkaji nama Allah Subhanahu wa taala Al-Mubin. Dan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Mubin ini hanya terulang satu kali di dalam Al-Qur'an, tepatnya di surah An-Nur ayat yang ke-25 dalam rangkaian pembahasan tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang diterangkan. Ya, dalam surah An-Nur yang mana nanti ada pembahasan tentang haditsul ifki, kabar dusta yang menimpa bunda kita, Bunda Aisyah radhiyallahu anha, di mana dilakukan oleh orang-orang munafik, ya, dan tidak sepantasnya seorang itu kemudian menjadi orang-orang yang munafik di tengah terang benderangnya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala kemudian menutup ya pembahasan ini dengan firman-Nya, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Yauma idzi waffihimullahu dinahumul haq. Dan pada hari itu Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan balasan yang sebenar-benarnya buat mereka. Wa ya'lamuna annallaha huwal haqqul mubin. Padahal mereka mengetahui sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah al-haq, yang maha benar, Al-Mubin, yang maha menerangkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala justru memunculkan nama Al-Haq dan Al-Mubin yang menjadi sebuah rangkaian di mana pembahasan tentang Allah Al-Haq sudah kita bahas di sesi yang sebelumnya, dan di sesi ini kita membahas sambungan dari Al-Haq yaitu Al-Mubin. Karena setiap yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala adalah kebenaran. Dan yang bertentangan dengan apa yang bersumber dari Allah adalah kebatilan. Dan yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang terang benderang, ya, karena Allah Subhanahu wa taala yang maha menerangkan. Dan kalau orang-orang munafik saja yang hakikatnya mereka hidup ya di tengah lingkungan kaum muslimin yang begitu terang benderang, tapi ternyata mereka tidak memanfaatkan cahaya itu, ya, sehingga mereka hidup dalam kegelapan dan akhirnya mereka akan mempertanggungjawabkan apa yang dahulu mereka lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga lidah mereka bersaksi untuk memberatkan mereka, tangan-tangan mereka bersaksi untuk memberatkan mereka, dan kaki-kaki mereka juga sama bersaksi untuk memberatkan mereka. Dan di hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala sempurnakan bagi mereka hukuman yang sebenar-benarnya. Dan inilah menjadi sebuah pelajaran bagi kita, ya, betapa terangnya jalan kehidupan yang dilalui oleh manusia ini. Ada alam dunia, ada alam kubur, dan ada alam akhirat. Di alam dunia ini kita semua sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, siapakah di antara kita yang paling baik amalnya. Ya, karena untuk dunia adalah darul ibtila, adalah negeri ujian. Ya, sehingga ketika dunia ini adalah negeri ujian, maka akan ada waktu di mana catatan-catatan amal dari setiap manusia akan dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seterang itu gambaran hidup kita. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala Al-Mubin menerangkan setiap apa yang kemudian dibutuhkan oleh manusia, karena Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb-nya manusia. Allah Subhanahu wa taala adalah Khalik-nya manusia, dan Allah Subhanahu wa taala ingin yang terbaik bagi manusia. Dan Allah terangkan, ya, dengan seterang-terangnya bagi manusia jalan kehidupannya. Maka kalau ada manusia yang kemudian justru di tengah terang benderangnya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala hidup dalam kegelapan, ya, maka yang demikian adalah memang layak orang tersebut mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala, ya, neraka dari Allah Subhanahu wa taala, karena memang itulah pilihan, ya, pilihan hidupnya.